Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Niti Kurnia. Kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi teks debat. Apa saja materi pembahasannya? Yang pertama, yaitu pengertian debat. Yang kedua, ciri-ciri debat. Yang ketiga, jenis-jenis debat. Yang keempat, unsur-unsur debat. Yang kelima, tata cara debat. Dan yang keenam, kebahasaan. Langsung saja kita mulai. Apa itu debat? Ada yang tahu? Pengertian debat di sini menurut KBBI, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Menurut Henry Guntur Tarigan, debat adalah suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh suatu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif dan ditolak, disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau negatif. Menurut Dori Wuwur Hendrikus, debat adalah saling adu argumentasi antara pribadi dan antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk suatu pihak. Nah, dapat disimpulkan bahwa debat adalah kegiatan atau proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan teks debat adalah teks yang berisi kegiatan debat. Apa saja ciri-ciri debat? Ini dia ciri-ciri debat. Yang pertama, terdapat dua sudut pandang pro dan kontra. Yang kedua, terjadi sesi tanya jawab. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, adanya pihak penengah atau moderator. Jenis-jenis debat. Yang pertama, debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang ialah suatu teknik yang dikembangkan di kantor-kantor pengadilan. Yang kedua, debat parlementer atau majelis. Merupakan debat yang bertujuan memberi dan menambah dukungan bagi undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya. Debat parlementer merupakan ciri badan legislatif. Yang ketiga, debat konvensional, formal, atau pendidikan. Merupakan debat yang bertujuan memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada para pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Debat formal didasarkan pada konversi-konversi debat bersama secara politis. Nah, yang terakhir, debat kompetitif. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat yaitu ada 7. Yang pertama, mosi. Mosi adalah isu, permasalahan, hal, tema, atau topik yang menjadi bahan debat. Mosi biasanya berupa satu kalimat utuh, minimal berisi subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, tim afirmatif, yaitu kelompok yang setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang ketiga, tim oposisi, yaitu kelompok lawan afirmasi tidak setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang keempat, tim netral, yaitu kelompok yang memberi dukungan untuk dua sisi, baik setuju maupun tidak setuju. Kemudian ada penonton,
moderator, yaitu pemandu atau orang yang memimpin jalannya debat. Yang terakhir yaitu penulis yang bertugas menulis jalannya debat atau membuat kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas tata cara debat. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Yang kedua, menyampaikan pertanyaan topik. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan disampaikan dengan profesional. Pernyataan tidak boleh menghina, menguji, maupun merendahkan lawan. Juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, tapi fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu pelaksanaan debat. Yang keempat, kesimpulan. Sebaiknya gunakan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Cukup poin yang menegaskan argumentasi dan disampaikan secara tegas. Nah, yang terakhir baru penutup. Materi yang selanjutnya yaitu kebahasaan debat. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, menggunakan kata denotatif. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Yang keempat, menggunakan kalimat faktual. Dan yang terakhir, menggunakan kata personal. Nah, demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa semangat untuk anak-anakku. Selamat belajar ya. Baik, Ibu akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.